Lanjutkan lagi. Nah, tadi sudah sampai Y kecil ya. Nah, kemudian X kecil kuadrat ya. X kecil kuadrat sama dengan ini pangkat 2. Kemudian juga yang di bawahnya. Tuh, ya. Nah, kemudian XY. X kecil Y kecil ya. X kecil dikali Y kecil. Nih. Baik, bawah. Kemudian Y kecil kuadrat ya. Ini 4 2. Ya. Ini. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Jumlahkan yang kolom ini, kolom ini, kolom ini, kita jumlahkan ya. Jumlahkan 2 sampai F21. Itu jumlahnya ya. Demikian juga 2 kolom di sebelah kanannya dijumlahkan juga. Nah, ini yang saya blok kuning ini hasil-hasil yang penting. Ini yang nanti akan dipakai dalam perhitungan. Kita copy paste saja nih ke Excel, ke ini ya, ke Microsoft Word. Kita masukkan ke Microsoft Word. Ini hasilnya. Nah, jadi yang didapatkan adalah rata-rata X, rata-rata X, ya, itu adalah 725,9. Itu rata-rata X. Kemudian rata-rata Y. Itu adalah 8,4. Ya. Nah, kemudian yang ini apa? Ini adalah sigma XI kuadrat. Ya. Sigma XI kuadrat. Itu adalah 145.306,6. Ya. Nah, ini sigma XIYI. Sigma IYI itu adalah 3108,2. Kemudian ini sigma YI kuadrat ya. Sigma YI kuadrat itu adalah 138,8. Ya. Nah, sekarang kita menentukan dulu persamaan regresi sampel ya. Nah, beta 2 topi sama dengan beta 2 topi ya, bisa dilihat di rumusnya yang tadi ada di slide ya. Ini beta 2 topi. Beta sebentar ya. Ini beta 2 topi. Ini sama dengan sigma XIYI ini 3108,2 dibagi sigma XI kuadrat ya, dibagi 145.306,6 ya. Ini mendekati berapa? Ya. Kita kerjakan di Excel. Ini berapa ya? 3108,2 dibagi 145.306,6.
0,0214. Itu adalah beta 2 topi. Nah, kemudian beta 1 topi sekarang. Ini rumusnya ada di slide ya. Beta 1 topi sama dengan ya, rata-rata Y dikurangi beta 2 topi ya, dikali ini 725,9 ya. Berapa? Dihitung adalah 8,4 kurangi 0,0214 dikali 725,9. Menghasilkan ini. Nah, min 7,1343, min 7, ya itu ya. Nah, sehingga fungsi regresi sampelnya itu adalah Y sama dengan min 7,1343 ditambah 0,0214 XI ditambah UI topi. Ini YI. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan pertama ya. Jadi fungsi regresi sampel. Nah, sampai sini apakah ada yang bertanyakan? Ya, tidak ada. Oke. Sampai yang 2 ya. Apakah jarak berpengaruh terhadap shipping time? Ya. Nah, untuk itu kita melakukan uji hipotesis ya. Jangan lupa uji hipotesis diawali dengan menuliskan pasang H0 dan H1 ya. H0-nya adalah beta 2 sama dengan 0 ya. Ini terjemahannya adalah apa? Ya. Jarak tidak berpengaruh terhadap shipping time. Ya. Nah, berikutnya H1-nya gimana? Beta 2 tidak sama dengan 0. Ya, jarak terjemahannya adalah jarak berpengaruh terhadap shipping time. Ya. Itu langkah 1, langkah 2. Nah, langkah 3 menentukan taraf nyata ya, alfa. Nah, alfa ini berapa nih? Soalnya ya. Nah, soalnya di sini alfa yang 0,05 ya. 0,05 alfanya. Alfanya 0,05.
Langkah 1, langkah 2, langkah 3 selesai. Langkah 4, ya. Langkah 4 itu adalah menentukan statistik uji. Statistik uji, ya, dan daerah kritis, ya. Nah, statistik uji yang dipakai yang mana? Statistik uji yang dipakai ini nih. Nah, ini ya. Yang ini. Nih. Ini statistik uji yang dipakai. Statistik ujinya. Kemudian degree of freedom n-2 rumusnya kan. Ini untuk menentukan daerah kritis dipakainya nanti. N-nya 20 kan. 20 sampel tadi. Nah, itu ya. Daerah kritisnya adalah T kurang dari min T alfa per 2 TF tertentu atau T lebih dari, ya, lebih dari T alfa per 2 DF. Nah, di sini alfanya dibagi 2. Ya, mengapa demikian? Dibagi 2 karena di sini ujinya 2 sisi, ya. Kita lihat di H1-nya kita gunakan tanda tidak sama dengan, ya, sehingga ujinya 2 sisi kiri dan sisi kanan, ya. Daerah kritis sisi kirinya sebelah sini, daerah kritis sisi kanannya sebelah sini, ya. Jadi kita bagi 2 alfanya dengan 2. Bagi 2. 0,025, ya. Nah, sehingga kita lihat di tabel T, ya. Untuk daerah kritis 0,025 dan DF-nya 18 itu berapa? Ya, kita lihat di tabel. Ya. Tadi daerah kritisnya tadi 0,025 luasnya. Kita lihat tabel T. Nah, ini tabel T, ya. 0,025 yang mana nih? Nah, nih 0,025, ya. DF-nya 18. Nah, nih. Ya. Ke atasnya 0,025, ke pinggirnya 18. 2,101. 2,101. Itu dari kritisnya, ya. T kurang dari min sekian atau T lebih dari 2, ini adalah daerah penolakan, ya. Nih. Nah, ini adalah langkah keempat, ya. Menentukan statistik uji, ya, dan menentukan daerah kritis. Berikutnya adalah apa? Menghitung, ya, nilai statistik uji hasil sampling. Ya. Dari sampling. Nah, kita gunakan hasil-hasil ini nih, yang ini nih, ya. Nah, hasil ini kita gunakan nih. Nah, langkah pertama kita hitung dulu sigma UI topik kuadrat, ya. Jadi, langkah pertama kita hitung dulu ini nih. Nah, ini sigma UI topik kuadrat. Nah, ini langkah pertama kita hitung, ya. Nah, ini kita hitung dengan
sigma Y kuadrat sigma Y kuadrat adalah ini 3108,2 ini 138,8 ya, dikurangi nah sigma XYI pangkat 2 ini pangkat 2 nah ini ya. Dibagi sigma XI kuadrat ya, sigma XI kuadrat yang ini kalau dihitung itu mendekati berapa menggunakan Excel ini adalah 138,8 kurangi 3108,2 pangkat 2 dibagi 145,306,6 38,8 dikurangi 3108,2 pangkat 2 dibagi 145,306,6 apa ya itu sekitar 72,314 itu hasilnya. Berikutnya adalah menghitung ini sigma topi ya, sigma topi. Ini rumusnya. Ya, sama dengan R ya, sigma W topi kuadrat dari hitung 72,314 ya dibagi n-2 itu sekitar dihitung dengan Excel ini adalah akar 18 itu sekitar 2,0044 itu sigma topi ya. Nah kemudian berikutnya menghitung standard error beta 2 topi ya, rumusnya ini. Nah ini ya, nah, sama dengan nah sigma topi berapa 2,0044 ya. Dibagi akar sigma XI kuadrat ini 145 145,306,6 sigma XI kuadrat ini ya 145,306,6 ini berapa ya. Kita hitung bagi akar 145
306. Nah, hasilnya nih. Kita 0,0053. Nah, baru terakhir kita hitung standard error-nya, menghitung T-nya. Ini belum ya. Standard error sudah ini, hitung T. Ya, hitung T. Hitung T. Nah, ini rumus T-nya. Nah, itu. Ya. Nah, berarti ini sama dengan, nah, beta 2 topi. Nah, beta 2 topi nilainya berapa? Saya udah dihitung. Beta 2 topi, ini, ya, 0,0214. Ya, 0,0214. 0,0214 diulangi beta 0, ya, beta 0 yang ini 0 nilainya 0 dibagi standard error 0,0053. Nah, ini mendekati berapa? Kalau kita hitung 0,0214 dibagi 0,0053. 4,038. Ya. Nah, ternyata nilai ini melebihi 2,101. Ya. Nah, sehingga kita kesimpulannya adalah tolak, ya. Tolak 0. Nah, ketika H0 ditolak, kita menerima H1. Ya, H1 ini jarak berpengaruh terhadap shipping time. Jadi, jarak berpengaruh terhadap shipping time. Pertanyaan saya adalah, apakah uji ini signifikan atau tidak? Apakah uji ini signifikan atau tidak? Signifikan, Pak. Signifikan. Siapa yang jawab? Hana, Pak. Hana, oke. Mengapa signifikan? Soalnya dapat menolak H0, Pak. Ya, kita berhasil menolak H0 di sini, ya. Ini jarak signifikan berpengaruh terhadap shipping time. Ya. Nah, ya. Oke. 6 dapat skor 2. Oke. Nah, di sini kita sudah mengerjakan 2 contoh, ya. Kita sudah mengerjakan 2 contoh. Satu yang sudah ada di slide, ya, yang dibagikan di PC Learning. Satu lagi kita kerjakan mendadak, ya, sama-sama seperti ini. Nah, sebagai kesempatan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, jadi di sini kita melihat bagaimana statistika, ya, digunakan di dalam bisnis, ya. Jadi statistika itu membantu kita di dalam memberikan kesimpulan, ya. Dalam hal ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang ada hubungan dengan bisnis. Makanya nama mata kuliahnya statistika bisnis. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya begini. Ya. Tadi di sini kita menyimpulkan, ya. Tadi ini kita menyimpulkan seperti ini. Ini adalah kesimpulan yang kita buat.
Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita mungkin salah di dalam menyimpulkan ini? Apakah kita mungkin salah tidak dalam menyimpulkan pengaruh ini? Mungkin, Pak. Mungkin salah. Berapa peluang salahnya? 5%. Ya, betul ya. Jadi ingat bahwa di dalam mengambil kesimpulan statistik ya dengan cara sampling selalu ada kemungkinan untuk salah ya. Selalu ada kemungkinan untuk salah, tapi kita upayakan kesalahan itu kecil ya, besarnya. Peluang kesalahannya kecil. Nah, di sini kita berhasil menolak H0 ya, dan kita mungkin saja salah di dalam menolak H0 ini ya. Nah, tapi peluang salahnya itu adalah 5%. Ya, 5% ya. Oke, Lailatul ya. Lailatul mendapat skor. Nah, tadi ada satu hal yang belum dijelaskan ya. Itu ada UI itu apa tadi ya. Nah, ini ada lambang UI di sini. Nah, ini ya. Nah, itu apa sebenarnya ya. Nah, di dalam statistik ya, kalau kita menggunakan istilah statistik ya, ini di apa namanya itu dinamakan disturbance ya atau error ya. Ada yang menamakan error, ada juga yang menamakan disturbance ya. Itu kalau kita menggunakan istilah statistik ya. Tapi di dalam praktek penerapan regresi ya. Nah, UI ini ditafsirkan sebagai ya, faktor-faktor lain ya yang mungkin saja berpengaruh terhadap Y tapi tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Ya, contohnya gini, contohnya ya. Tadi kita akan menyimpulkan ya bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Ya. Nah, tapi mungkin kita pikirkan apakah promosi ini satu-satunya yang berpengaruh terhadap penjualan? Ya, ya mungkin ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap penjualan. Ya. Misalnya saja bagaimana mungkin juga dipengaruhi oleh banyaknya banyaknya toko retail ya yang menjual produk ini. Ya. Mungkin juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dari para penjual. Ya. Nah, kan bisa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi terhadap penjualan. Ya. Tapi di model ini kan tidak dimasukkan. Jadi yang dimasukkan hanya promosi saja yang dimasukkan. Ya. Nah, faktor-faktor lain itu, ya faktor-faktor lain yang mungkin saja berpengaruh terhadap penjualan ini itu diwakili oleh UI ini tadi. Ya. Jadi dalam praktek ya ini ditafsirkannya sebagai faktor-faktor lain ya yang mungkin saja berpengaruh terhadap Y tapi tidak dimasukkan atau tidak dipertimbangkan ya di dalam atau tidak dianggap ya di dalam model yang kita pilih. Ya di sini kita hanya memasukkan faktor promosi saja. Ya, padahal ada faktor-faktor lain. Nah, itu itu diwakili oleh UI ini ya. Nah, kemudian ada juga satu hal yang perlu dibahas ya, yaitu ya, itu mengenai penyalahgunaan ya. Penyalahgunaan regresi ya. Penyalahgunaan analisis regresi di dalam memeriksa suatu pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. Ini ada sebagian orang yang kurang paham ya sehingga akhirnya menyalahgunakan. Nah, menyalahgunakannya kayak bagaimana ya. Nah, ini perlu saya sampaikan seperti ini ya. Jadi dalam regresi ini ya, itu yang jadi regresi ini ya digunakan ya untuk menguji ya, suatu teori. Nah, ini barangkali yang dalam cakupan suatu ilmu tertentu ya, dalam cakupan suatu ilmu tertentu ya, pengetahuan tertentu ya. Untuk menguji suatu teori ya mengenai ada atau tidak adanya pengaruh. Ya. Itu hal terhadap hal yang lain.
Nah, di sini ada kata kunci yang mau saya terangkan ya. Ini ada menguji satu teori. Ya, menguji satu teori. Ya, dalam cakupan suatu ilmu pengetahuan tertentu. Ya, untuk mengenai ada atau tidaknya pengaruh satu hal terhadap yang lain. Nah, kenapa di sini saya menekankan ini? Ya, ini yang sering orang lupakan. Ya. Karena orang tahu bahwa regresi ini dipakai untuk menguji ada tidaknya pengaruh, akhirnya dia sembarangan aja menggunakan regresi ini seenaknya tanpa mempedulikan teori. Ya. Contohnya gimana contohnya? Ya, contoh pelanggarannya atau contoh salah kaprahnya. Ya. Misalnya kita coba-coba aja, ya, misalnya apakah ya, tinggi badan ya, berpengaruh ya, terhadap pandaian dalam statistika. Nah, ini ya. Jadi nanti kita buat X-nya ini tinggi badan. Ya, misalnya gini. Ya. Nah, kemudian Y-nya ini kepandaian dalam statistika. Ya. Nah, kemudian kita lakukan sampling, ya. Kita lakukan sampling, ternyata kemudian diolah dengan cara yang tadi, tahu-tahu misalnya hasilnya signifikan misalnya. Ya. Kita nggak tahu hasilnya gimana nih. Tiba-tiba kebetulan hasilnya signifikan. Ya. Jadi dari kesimpulan hasil sampling tadi dikatakan tinggi badan berpengaruh terhadap kepandaian dalam statistika. Nah, gimana tuh kalau kejadiannya seperti itu? Ya, gimana tuh? Apakah bisa disimpulkan demikian? Ya. Nah, jawabannya adalah omong kosong. Ya, omong kosong. Walaupun hasilnya signifikan dari uji statistik, ya, tapi kalau hal ini ya tidak bisa dijelaskan dengan ilmu apapun, ya, tidak ada teorinya, ya, ini tetap omong kosong, walaupun hasilnya signifikan. Nah, itu yang saya maksud penyalahgunaan. Ya, jadi kalau tidak ada teorinya, kita jangan coba-coba menggunakan regresi ini. Ya, nah hasilnya nggak ada gunanya, walaupun hasilnya signifikan. Ya, misalnya. Ya. Nah, jadi ketika kita akan menerapkan satu regresi, ya, kita harus tahu dulu teorinya berkata apa. Ya. Nah, misalnya ada teori ya dalam bidang ekonomi, ya, ada teori misalnya yang dikatakan bahwa misalnya seperti ini, ya, bahwa apa namanya itu permintaan terhadap satu barang, ya, terhadap suatu barang, ya, dipengaruhi oleh harga pasar barang tersebut. Nah, ya, misalnya teori ini ada di dalam ilmu ekonomi. Nah, kita boleh pakai regresi. Tapi kalau sembarangan ada teorinya, kita nggak boleh menerapkan regresi ini. Ya, itu yang harus jadi perhatian. Ya, itu harus jadi perhatian. Ya. Di dalam apa namanya itu di dalam menerapkan regresi. Ya. Nah, oke, lanjutkan. Nah, di sini ada lagi. Nah, ya. Ini ada yang disebut dengan koefisien determinasi. Ya. Ini adalah R kuadrat, rumusnya adalah beta 2 topi kuadrat, ya, dikali sigma XI kuadrat dibagi sigma YI kuadrat. Ya. Nah, ini di dalam praktek, ya, di dalam praktek ini ditafsirkan ya sebagai besarnya pengaruh. Ya. Setelah besar pengaruhnya, ya, sebesar pengaruhnya apa namanya itu tadi promosi ya terhadap penjualan. Ya. Nah, didapatkan R kuadrat sebesar 0,626. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Ya. Artinya pengaruh ya, pengaruhnya promosi terhadap penjualan ya, itu sebesar 62,6%. Ya. Pengaruhnya promosi
terhadap penjualan ya, itu 62,6%. Itu penafsirannya ya. Nah, yang sisanya mana ya? Yang 37,4% ya, itu kemana? Yang 37,4%. Nah, 37,4% itu adalah kontribusi dari faktor-faktor lain ya, yang bisa saja berpengaruh terhadap penjualan ya. Nah, itu penafsiran secara prakteknya di dalam contoh soal yang ini ya. Artinya pengaruhnya sebesar 62,6%, pengaruh promosi terhadap penjualan ya. Nah, kalau secara statistiknya artinya ini ya, 62,6% variabilitas dalam penjualan ya, dapat dijelaskan oleh promosi ya. Nah, kalau dalam contoh kita bagaimana? Dalam contoh yang ini. Sebentar tadi. Nah, kita coba terapkan rumus ini ya. Kita terapkan rumus ini. Ya. Ya, pertanyaannya adalah ya, berapa besar pengaruh jarak terhadap apa namanya? Terhadap shipping time ya. Shipping time. Nah, kita pakai rumus yang tadi ya. R kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan beta 2 topi kuadrat. Tadi beta 2 topinya ini ya. Beta 2 topi nih 0,0214 ya. 0,0214. 0,0214 pangkat 2 ya, dikali sigma xi kuadrat ya. Sigma xi kuadrat itu yang ini ya, dibagi sigma yi kuadrat ya. Sigma y kuadrat ini ya. Nah, ini mendekati berapa? Mendekati ya. Nah, ini kalau kita hitung sama dengan 0,0214 pangkat 2 dikali 145.306 dibagi 138,8 ya. Nanti hasilnya adalah 0,479 ya. Itu sebesar 47,9%. Itu pengaruhnya ya. Pengaruh jarak terhadap shipping time adalah sebesar